Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahnan. Saya adalah calon pegawai negeri sipil. Izinkan saya membuat tugas satu individu, yang dimana tugas saya itu bercerita tentang nilai-nilai dasar ASN. Jadi yang saya tangkap itu adalah nilai-nilai dasar ASN itu mempunyai definisi akhlak atau berakhlak ya. Jadi berakhlak itu didapat dari pertama itu berorientasi pelayanan, A-nya itu adalah akuntabel, K-nya adalah kompeten, H-nya adalah harmonis, L-nya adalah loyal, A-nya adaptif, dan yang terakhir K itu kolaboratif. Jadi izinkan saya mendapatkan cerita-cerita. Yang pertama itu berorientasi pelayanan, yang berarti berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Itu adalah hal yang saya coba sebagai calon PNS di dunia kerja saya pastinya ya. Karena saya sebagai pegawai atau calon pegawai akan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat di Indonesia. Khususnya di bidang penerbangan ya, karena saya orang udara. Yang kedua adalah akuntabel. Akuntabel itu yang berarti bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Yang berarti saya mencoba untuk menjadi orang yang dapat dipercaya, maupun itu oleh masyarakat, atasan, maupun teman. Yang pasti saya akan menjadi orang yang dapat dipercaya dan selalu berikan yang terbaik untuk dunia kerja nanti. Ada kompeten juga. Kompeten itu yang berarti terus belajar dan mengembangkan kapabilitasnya. Yang berarti saya harus menjadi orang yang kompeten, yang tidak cukup puas dengan hal-hal yang sudah saya gapai. Maksudnya saya harus cari tahu terus tentang ilmu yang ada di dunia kerja saya nanti. Ada harmonis juga, yang berarti saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang saya tangkap dari Zoom tadi juga, harmonis juga salah satu hal yang paling penting ya. Karena kalau misalnya tidak harmonis itu sangat tidak direkomendasikan. Karena menurut saya kita itu banyak keanekaragaman, kita banyak perbedaan yang berarti kita harus harmonis. Kebetulan juga saya adalah orang yang tinggal di Pulau Jawa, sekarang penempatan di Makassar. Saya alhamdulillah diterima dengan baik karena saya mencoba untuk menjadi yang harmonis dan terus bisa menekunkan sifat harmonis itu. Ada juga loyal, yang berarti mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi menjadi pegawai juga harus loyal ya. Kita harus mementingkan waktu-waktu kita demi dunia kerja kita, yang berarti kita harus mendahului untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang berarti saya di kantor harus lebih rajin lagi. Saya harus mempedulikan kinerja saya untuk berikan yang terbaik pada kantor saya. Ada juga adaptif yaitu antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, yang berarti artinya saya sebagai calon pegawai ya, saya harus selalu berinovasi. Tidak di zona nyaman saja. Yang berarti saya harus berinovasi, bukan berarti merubahkan sesuatu yang positif menjadi negatif. Yang pasti hal yang positif menjadi yang lebih baik. Maksudnya itu. Ada juga kolaboratif. Membangun kerjasama yang sinergis. Ini juga sangat penting ya. Sangat penting karena di dunia kerja itu menurut saya harus menjadi orang yang sangat kolaboratif atau kooperatif ya. Karena menurut saya kunci utama dalam sesuatu, untuk menggapai sesuatu itu yang pertama harus kolaboratif dulu. Jadi di sini juga ada tugas cerita pengalaman pembelajaran tentang proses pembelajaran harian, baik saat sinkronos maupun asinkronos. Jadi maksudnya apa? Jadi yang saya dapat dari pengalaman saya yang pertama ini asynchronous learning ya, yang berarti saya bisa belajar mandiri
Itu pertama, saya dapat belajar mandiri dalam waktu di luar waktu saya ya. Kayak misalnya saya kan juga kebetulan masih ada tugas-tugas, jadinya saya bisa belajar mandiri di saat tugas itu sudah selesai. Asinkronus juga dikerjakan kapan saja di mana saja ya. Jadinya kita nggak dalam waktu itu harus di situ juga, nggak harus. Sama evaluasi tertulis dan dapat terencana dalam setiap sesi. Dan juga ada juga synchronous learning, yang berarti seperti Zoom meeting dilakukan secara bersamaan, terjadwal biasanya ya. Juga di saat sinkronus juga kita langsung bisa berdiskusi langsung ya dengan teman-teman. Dan juga kita lebih gampang untuk komunikasi dan presentasi karena di bermateri dengan waktu yang sama, kita pun juga bisa berkomunikasi atau presentasi dan diskusi di waktu yang sama gitu. Jadinya lebih cepat. Jadi menurut saya dua-duanya adalah hal yang dapat saya tingkatkan ya untuk asynchronous learning dan synchronous learning. Itu bisa saya dapat ilmu-ilmunya, materi-materinya. Dari dua learning tersebut juga sama-sama untungnya kita mempunyai waktu yang fleksibel, bisa digunakan kapan saja, komunikasinya juga bisa lebih efektif, partisipasi aktif peserta juga lebih jalan. Jadi itulah adalah hal-hal yang saya dapat ya dari materi-materi yang kemarin ya, materi-materi yang saya tangkap. Yang pertama tadi yang saya jelaskan nilai-nilai dasar ASN itu dan pengalaman saya seperti apa, dan pengalaman pembelajaran di saat asinkronus dan sinkronus learning. Sekian, terima kasih. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.